Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita ingin membahas surat Fussilat, di mana kita ingin menelaah ayat 33 sampai dengan 36 dari surat Fussilat. Kita lihat pada surat Fussilat ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan, dan siapakah yang lebih baik kata-katanya, mimman da'a ilallah, dibandingkan dengan orang yang berdakwah, mengajak orang kepada Allah. Ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim yang mengajak orang kepada Allah. Mengajak orang kepada Allah bisa banyak caranya. Bisa diantaranya dengan cara azan. Seorang muadzin di saat dia azan mengajak orang untuk sholat, itu sama dengan orang yang mengajak orang kepada Allah, di mana dia mengajak orang untuk ada di jalan Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Dan cara yang lain adalah dengan berdakwah. Di saat seseorang itu mengajak orang untuk berada di jalan Allah, untuk memeluk Islam, untuk berada di dalam apa-apa yang Allah perintahkan dan menghindar dari apa-apa yang Allah larang. Kemudian memberi nasihat. Menasehati orang adalah salah satu pilar penting di dalam Islam, di mana Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihatu, bahwa agama Islam itu adalah nasihat. Sehingga nasihat itu adalah bagian terpenting daripada agama Islam. Sehingga agama Islam ini akan hancur di dunia ini dan akan pudar di saat orang semuanya atau muslimin meninggalkan nasihat. Padahal begitu pentingnya nasihat, seperti termaktub di dalam surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu ada di dalam kerugian. Maka Allah sebutkan pengecualiannya, ada 4 hal. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bahwa orang yang ingin selamat dari kerugian di dunia dan di akhirat, dia hendaknya menyandang 4 hal ini. Amanu, beriman, wa amilus salihat, beramal saleh, wa tawasaw, dan saling berwasiat, saling menasehati, bil haq, dan wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat, saling menasehati di dalam kesabaran. Jadi kita lihat begitu pentingnya nasihat, sehingga diletakkan sebagai penyelamat dari kerugian di dunia dan di akhirat. Sehingga kita lihat begitu pentingnya sikap berdakwah, mengajak orang kepada Allah, menasehati orang salah untuk memperbaiki kesalahannya, berdakwah dengan cara adzan, memanggil orang untuk sholat, beribadah kepada Allah. Sehingga kita lihat di sini bahwa berdakwah itu adalah bukan urusan orang tertentu, tapi
kewajiban setiap muslim, siapapun dia. Sehingga kita pun jadi tambah mengerti di saat memperhatikan sabda Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya engkau memiliki satu ayat, sampaikan walaupun cuma satu ayat. Engkau punya 10 ayat, 10 ayat itu sampaikan, jangan disimpan. Karena menyimpan ilmu itu dosa. Engkau punya satu Al-Quran, sampaikan. Sehingga mengajak orang kepada Allah itu adalah sebuah kewajiban mutlak. Bukan kewajiban seseorang tertentu. Oh, itu kewajiban ulama. Salah. Salah. Kewajiban ulama adalah mendalami ilmu. Menjawab masalah-masalah orang terkait dengan ilmu yang dia miliki. Tapi kewajiban setiap muslim adalah mengajak orang kepada Allah. Agar orang itu ada di dalam ajaran Islam. Tidak melanggar ajaran Islam. Benar-benar beribadah kepada Allah, berakidah dengan keyakinan yang benar terhadap Allah. Itu kewajiban setiap insan muslim. Kemudian kita lihat wa amila salihan, dan beramal saleh. Beramal saleh itu sebuah kewajiban. Setiap manusia seperti tersebut di surat Al-Asr tadi, bahwa di antara penyelamat seseorang dari kerugian adalah di samping dia itu beriman, dia beramal saleh. Iman saja tanpa amal saleh, nah, itu artinya orang yang fasik. Orang fasik itu dia beriman kepada Allah, tapi sehari-hari melanggar perintah dan larangan Allah. Sebaliknya kalau seseorang itu beramal saleh saja, tapi tidak beriman, itu adalah orang munafik. Dia berbuat, beramal seperti layaknya muslimin, tapi ternyata dia tidak mengimani kebenaran yang datang dari Allah. Maka itu orang munafik. Dua-duanya buruk. Sehingga kedua-duanya itu adalah rel. Iman dan amal saleh itu kedua-duanya harus ada bersama-sama. Salah satunya saja tidak cukup. Kemudian pernyataan wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata bahwa aku ini tergolong dari muslimin. Sehingga ini adalah sebuah pernyataan yang harus dinyatakan oleh setiap muslim. Ini adalah sebuah sikap yang jelas, yang nyata, bahwa seseorang tidak merasa malu dirinya adalah seorang muslim. Dan ini adalah identitas, bahwa seorang muslim itu harus berani menampakkan dirinya, bahwa ini aku ini orang Islam, aku ini seorang muslim. Sehingga dia tidak merasa minder, tidak merasa kalah, merasa surut dari pergaulan karena dia adalah seorang muslim. Tidak. Kita tahu bahwa nikmat Allah yang paling besar di dunia ini adalah nikmat Islam. Hal itu seperti termaktub di dalam surat Al-Maidah ayat 3 dan seterusnya. Di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana seorang muslim itu diridhoi oleh Allah karena Islamnya. Di mana Islam itu adalah nikmat yang sempurna. Sehingga Allah katakan wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam itulah sebagai agama kalian. Kita lihat bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala tidak memuji apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna di dalam dunia ini adalah ajaran Islam. Sehingga Islam itulah nikmat yang sempurna. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh membanggakan dirinya. Tapi seseorang
diperintah oleh Allah untuk membanggakan Islam. Sehingga Islam itu harus ditampilkan. Islam itu harus jadi identitasnya dan dia tidak merasa minder, tidak merasa malu dari menampilkan Islam. Kemudian kita lihat bahwa kewajiban seseorang terkait dengan ayat ini bahwa dia itu punya keharusan untuk berilmu dan beramal. Tidak cukup seseorang itu hanya punya ilmu saja tapi tidak mengamalkannya. Atau beramal tanpa ilmu. Kedua-duanya buruk. Orang itu harus berilmu baru beramal. Sehingga dasar dari amalnya itu adalah bukan kebodohan. Tapi keyakinan akan benarnya ilmu yang dijalankannya, diamalkannya. Tapi seseorang akan jadi salah di saat ternyata dia itu berani-beraninya beramal tanpa ilmu. Sehingga dia terancam akan jadi orang yang sesat. Kemudian berikutnya lagi, kita perhatikan ayat yang mengatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan tidaklah sama antara al-hasanah kebaikan walas sayyi'ah, tidak sama dibandingkan dengan as-sayyi'ah, kejahatan, di mana kebaikan itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan pahala, sehingga disebut dengan al-hasanah. Al-hasanah kita mengerti artinya adalah pahala, sesuatu yang kebaikannya tidak kosong. Orang kafir bisa berbuat baik, tapi bukan hasanah. Kenapa? Karena orang kafir itu berbuat khair, bukan berbuat bir. Sedangkan albir itu seperti termaktub di dalam surat Al-Baqarah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Dan seterusnya. Bahwa albir itu tidak sekedar seseorang menghadapkan wajahnya ke arah timur ataupun barat. Walakinnal birra man amana billahi. Akan tetapi albir itu adalah di saat seseorang itu beramal dalam keadaan beriman kepada Allah. Tidak cukup seseorang itu beramal tapi dia kafir. Perbuatan baik yang dilakukannya tanpa iman itu akan Allah balas di dunia ini. Dan dia tidak dapat pahala. Seperti di dalam hadis disebutkan kama tadinu tudanu. Seperti apa engkau memperlakukan, maka seperti itu engkau diperlakukan. Orang yang memperlakukan apapun yang ada di alam semesta ini dengan baik, Allah balasi kebaikannya dengan kebaikan pula. Tapi tidak dengan pahala di saat dia berbuat baik itu tanpa iman. Kemudian berikutnya lagi, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa al-hasanah itu berbeda dengan as-sayyi'ah. Di mana as-sayyi'ah itu adalah kejahatan. Sesuatu yang pasti dosanya. Sehingga disebutkan dengan kata-kata as-sayyi'ah. Kita tahu bahwa lawannya khair itu adalah syar. Khair dan syar. Kita lihat orang yang berbuat syar, berbuat buruk. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala memaafkannya maka selesai. Tapi di saat dia tercatat sebagai dosa, maka disebut dengan as-sayyi'ah. Sesuatu yang berdosa. Nah, tidak sama antara al-hasanah dengan as-sayyi'ah. Kemudian Allah mengatakan, idfa' billati hiya ahsanu. Balaslah orang, lawanlah orang dengan yang lebih baik. Di mana kewajiban seorang muslim di saat diperlakukan buruk oleh orang, itu tidak serta-merta dia membalasi keburukan itu dengan keburukan lagi. Tapi hendaknya dia itu membalas keburukan itu dengan kebaikan. Karena kita tahu bahwa keburukan itu datangnya dari syaitan. Dan keburukan atau kejahatan itu selalu bersifat panas seperti api. Dia membakar dan merusak.
Sementara kebaikan itu dasarnya adalah ilmu, di mana ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan tentang risalah yang dibawanya itu seperti air hujan, di mana air hujan itu akan menimpa 3 macam tanah. Ada tanah yang subur. Begitu air hujan itu turun kepada tanah yang subur, maka hasilnya apa? Tumbuhlah rumput-rumput dan ilalang. Kita lihat bahwa tanah itu di saat kena hujan seperti manusia kena ilmu. Di saat dia itu menumbuhkan kebaikan untuk dirinya, bermanfaat untuk dirinya, kemudian bermanfaat untuk orang lainnya, itu seperti tanah yang subur. Di mana tanah yang subur itu di saat ditimpa hujan, dia akan menumbuhkan rumput dan ilalang yang bermanfaat untuk manusia dan hewan atau binatang. Tanah yang kedua disebut oleh Rasulullah SAW, itu adalah tanah yang tandus, tanah yang keras atau disebut dengan wadas. Sehingga di saat air turun padanya, tertampunglah air tadi. Dia karena keras, tidak tumbuh padanya rumput dan ilalang. Tapi manfaatnya apa? Air itu ditandon, ditahan oleh dia. Jadilah oase. Sehingga kalau ada musafir lewat, akan mengambil manfaat dari air itu. Kalau ada binatang datang, meminum dari air itu. Seseorang bisa mengambil dari air itu untuk menyirami pepohonannya. Sehingga oase itu bermanfaat untuk orang lain, tapi tidak bermanfaat untuk dirinya. Kenapa? Karena tidak menumbuhkan rumput dan ilalang. Inilah jenis manusia yang kalau mendapatkan ilmu, bermanfaat untuk orang lain, diajarkannya orang lain. Tapi dirinya ditinggalkannya. Tidak melaksanakan kebaikan itu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan jenis yang ketiga dari tanah, yaitu tanah yang disebut dengan tanah pasir. Di mana tanah pasir itu di saat air hujan turun terserap habis. Tidak menumbuhkan rumput dan ilalang dan tidak menahan air. Sehingga tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk dirinya dan tidak bermanfaat untuk orang lainnya. Maka inilah jenis manusia yang ternyata tidak dapat apa-apa dari ilmu. Nah, oleh karena itu yang terbaik adalah yang pertama, tanah yang subur, yang mendapatkan ilmu dan mengajarkannya. Bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lainnya. Tentunya yang terburuk adalah yang ketiga, yang ternyata tidak bermanfaat untuk dirinya dan tidak bermanfaat untuk orang lainnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan idfa' billati hiya ahsanu, balasilah orang, lawanlah orang dengan yang lebih baik. Kita lihat di dalam bergaul, kita melihat kebodohan ada di mana-mana. Kita melihat bagaimana kesombongan ada di mana-mana. Kita melihat pula fitnah ada di mana-mana. Sehingga di saat kita bergaul entah dengan seorang muslim atau dengan seorang yang kafir, kita akan dapatkan hal-hal yang seperti itu. Kita lihat ada orang berbuat buruk kepada kita, kita perhatikan, oh dia itu bodoh. Tidak mengerti kalau yang dilakukannya itu adalah buruk. Ada lagi orang yang berbuat buruk kepada kita, kita perhatikan. Dia berbuat seperti itu karena kesombongan. Dia ingin membanggakan dirinya dan dia ingin mempermalukan kita. Ingin merendahkan kita. Dia ingin membanggakan dirinya. Itu adalah orang yang berbuat buruk karena dorongan kesombongan. Ada lagi orang yang berbuat karena dasarnya adalah fitnah. Dia punya rencana jahat. Dia ingin mengadu domba, dia ingin merusak, dia ingin membuat onar dan seterusnya. Nah, dari sini kita lihat
bahwa kebodohan, kesombongan, dan fitnah, ketiga-tiganya itu datang dari syaitan. Dan apapun yang menjadi godaan dari syaitan itu disebut dengan fitnah. Dan fitnah itu selalu panas, selalu membakar dan merusak. Oleh karena itu, janganlah kita lawan api dengan api, panas dengan panas. Sedangkan yang datang dari Allah dan Rasulnya itu seperti air hujan yang mampu menyirami api sehingga mati. Maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Balaslah setiap yang jahat itu dengan yang baik. Bukan jahat dibalas dengan jahat. Sehingga ayatnya mengatakan, idfa' billati hiya ahsanu. Balaslah dengan yang lebih baik. Jangan as-sayyi'ah dibalas dengan as-sayyi'ah. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah, oleh karena itu, kita lihat bagaimana sikap kita seharusnya dalam bergaul dengan siapapun. Maka jawabnya, bergaullah dengan bijak. Di mana kebijakan dalam bergaul itu adalah selalu membalasi kebaikan terhadap orang, walaupun dia berbuat buruk kepada kita. Di mana kebodohan itu lawannya adalah ilmu. Artinya kalau ada orang bodoh, maka balaslah dengan ilmu. Jangan kita berbuat bodoh yang sama. Kalau ada orang sombong, jangan kita balas dengan kesombongan, tapi dengan tawadhu, dengan sikap bahwa kita tidak membanggakan diri, tidak menyombongkan diri, tidak merendahkan dia. Tapi kita tunjukkan bahwa diri kita ini adalah orang yang sedang menerapkan ilmu, menjalankan Islam. Bahwa saya adalah manusia biasa yang punya salah, punya kelemahan, punya kesalahan, punya dosa. Tidak akan membanggakan diri dan tidak ingin merendahkan orang. Ingin menerima kebenaran dari siapapun. Kita tawadhu, kita letakkan setiap sesuatu itu pada tempatnya. Orang yang benar kita bilang benar, walaupun dia musuh kita. Sesuatu yang salah kita bilang salah, walaupun datangnya dari kawan kita, dari orang yang kita cintai. Kita harus sportif. Kita harus benar-benar menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Kemudian kita lihat fitnah. Itu jangan dibalas dengan fitnah pula. Fitnah itu dilawan dengan hikmah. Di mana hikmah itu adalah al-isabah, ketepatan. Fil aqwali wal af'al, dalam hal kata-kata dan perbuatan. Wa wad'u kulli syai'in fi mawdhi'ihi, dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi kita lihat bahwa hikmah itu adalah al-isabah, ketepatan. Di mana kita mesti melakukan sesuatu itu tepat. Artinya baik dan benar. Tidak cuma baik saja, tapi dia harus benar. Tidak cuma benar saja, tapi dia harus baik. Kita lihat bahwa tidak semua yang baik itu benar. Contohnya membaca Al-Quran di kamar mandi. Itu tidak benar. Karena bukan tempatnya. Begitu pula seseorang ingin menasehati orang yang sedang stres. Nasihatnya adalah sesuatu yang benar. Tapi ternyata tidak tepat karena orang yang sedang dinasehati itu tidak mudah menerimanya. Dia harus punya cara yang tepat menghadapi orang yang sedang mengalami keadaan tertentu. Kita harus melihat situasi dan kondisi orang itu. Kemudian bahwa hikmah itu bisa berupa aqwal, bisa berupa af'al. Aqwal artinya kata-kata. Af'al artinya perbuatan-perbuatan, amalan-amalan. Artinya hikmah itu wujudnya bisa kata-kata, kata-kata mutiara, kata-kata yang berilmu, yang berpengalaman, yang benar-benar teruji. Dan juga bisa berupa perbuatan, pengalaman-pengalaman
yang ternyata terbukti benar, terbukti baik, terbukti bermanfaat. Sehingga pada akhirnya kita lihat bahwa fitnah itu harus dilawan dengan hikmah. Artinya dengan kata-kata yang tepat, dengan perbuatan yang tepat. Kemudian hikmah yang ketiga adalah wa wad'u kulli syai'in fi mawdhi'ihi. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Artinya yang benar itu dikatakan benar, yang salah itu dikatakan salah, yang baik itu katakan baik, yang buruk itu katakan buruk, yang bermanfaat itu katakan bermanfaat, yang berbahaya itu katakan berbahaya. Jangan dibalik, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik, yang bermanfaat dikatakan berbahaya, yang berbahaya dikatakan bermanfaat. Itu semua adalah sikap yang tidak hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Wa ma yulaqqaha, tidaklah akan mampu untuk menangkap hikmah ini illa alladziina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Untuk menangkap hikmah, menangkap sesuatu yang bijak, itu butuh kesabaran. Orang yang tidak sabar tidak mampu untuk menangkap dan melaksanakan hikmah. Wa ma yulaqqaha, dan tidak akan mampu menangkapnya, menyerapnya, melaksanakannya illa dzu hadzin adzim, kecuali orang yang memang akan memperoleh keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang besar di mana? Di dunia dan di akhirat. Bahwa seseorang itu di saat hidup menjadi orang yang bijak dalam bergaul, maka Allah akan bahagiakan dia di dunia ini dan di akhirat kelak. Kemudian ayat yang berikutnya mengatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Dan jika syaitan itu ingin merenggutmu dengan renggutannya, dengan tipu dayanya, dengan rayuannya, dengan macam-macam, yakni tipu dayanya, maka fasta'idz billah, berlindung dirilah engkau kepada Allah. Kita lihat bahwa kewajiban seorang muslim itu adalah setiap saat dia meyakini bahwa dia itu sedang didampingi oleh syaitan. Syaitan itu akan melancarkan fitnah-fitnahnya. Untuk apa? Untuk menjebak dia supaya dia berbuat sayyi'ah, berbuat kejahatan. Mendorong dia, menarik dia agar dia itu terjebak di dalam perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, di saat seseorang itu benar-benar bijak dalam bergaul, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Sehingga kita kembali kepada ayat 34 di saat dikatakan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidaklah sama antara kebaikan dengan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsanu, maka hendaknya dia membalasnya itu dengan yang lebih baik. Apa hasilnya? Allah sebutkan hasilnya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang tadinya antara kamu dengan dia itu ada permusuhan, karena dia itu dibalasi dengan yang baik, maka hasilnya apa? Dia akan berubah menjadi wali, menjadi sadiq, menjadi sahabat, hamim, yang sangat akrab, mencintai kita, menyayangi kita, mengasihi kita. Sehingga kita lihat bahwa
di saat seseorang itu setiap saat bersikap hikmah, setiap saat dia menjalankan ilmu, sehingga amalannya selalu kebaikan, selalu kebenaran, dan selalu bermanfaat, maka hasilnya apa? Orang-orang pun akan tahu bahwa kita ini adalah emas. Sehingga apapun yang diperlakukan orang terhadap kita sebetulnya tidak lebih daripada batu asahan. Orang itu sedang menguji kita. Kita ini seperti pisau yang sedang diasah. Kita ini seperti emas yang sedang digosok untuk diketahui bahwa ini emas atau bukan. Maka kita lihat kewajiban seorang muslim dalam bergaul adalah dia harus bersikap hikmah. Karena hikmah inilah yang akan mendatangkan keberuntungan bagi dia di dunia dan di akhirat. Sehingga di saat seseorang itu memeriksa dirinya, kenapa ya saya ini sudah sholat, sudah berzakat, sudah melakukan haji, umrah, dan seterusnya di antara amal-amal saleh. Tapi kok nasib saya tidak beruntung? Maka periksa bahwa kegagalan kita itu bisa jadi dalam hal muamalah, dalam hal kita bergaul dengan sesama manusia. Kita tahu bahwa hubungan di dunia ini ada dua macam. Ada yang disebut dengan hablum minallah dan ada yang disebut dengan hablum minan nas. Hablum minallah artinya hubungan dengan Allah. Itu menggambarkan tentang ibadah. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Allah, hubungan antara setiap manusia dengan Allah, itu hubungan kebutuhan sepihak. Manusia membutuhkan Allah, tapi Allah tidak membutuhkan manusia. Sehingga hubungan ini disebut dengan ibadah. Yang menggambarkan tentang kebutuhan hamba kepada penciptanya, kepada pemiliknya. Kemudian hubungan yang kedua, hubungan yang bersifat horizontal. Kalau hablum minallah itu vertikal ke atas menuju kepada Allah, hubungan kita dengan sesama manusia disebut dengan muamalah. Yang artinya saling membutuhkan. Kita bergaul karena saling membutuhkan. Saya butuh orang, orang butuh saya. Sehingga dari sini hablum minan nas itu adalah setengah dari hubungan ini semuanya. Di saat seseorang mencari apa sih penyebab kesalahan saya? Saya kok jadi manusia yang ternyata sulit sekali hidup saya. Saya ini tidak beruntung. Maka jawabnya kembali kepada bagaimana kamu bermuamalah, bergaul dengan orang lain. Di saat kita salah dalam hablum minan nas, maka kerugian yang akan terjadi. Maka pada akhirnya sesungguhnya keberuntungan itu bisa dibangun. Kita yang membangunnya. Dari mana kita membangunnya? Membangunnya dengan kita ini harus berhasil dalam hablum minallah dan harus berhasil dalam hablum minan nas. Barangkali ini pelajaran kita pada kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.